media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam, di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, atau merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Marilah belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, kemudian ditambah media gambar di dalam penjelasannya. Harapannya itu semoga dengan penjelasan tajwidnya yang kami jelaskan dengan pelan-pelan, ditambah media gambar di dalam penjelasannya, harapannya semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat bisa langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran. Karena dengan kita belajar ilmu tajwid, kita memahaminya, kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentu akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga bagi yang belum lancar bisa secepatnya lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya, kami senantiasa mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha memahami ilmu tajwid Al-Qur'an, dalam berusaha memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya juga kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga nantinya dapat beribadah umrah dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, di dalam video ini telah kami cantumkan beberapa produk ya. Mana tahu nanti dapat berminat ya, dapat langsung diklik dan dapat langsung untuk dibeli. Yang pertama ada buku-buku tajwid. Jadi bagi yang belum punya buku tajwid di rumah, minimal adalah satu pegangan buku tajwid di rumah seperti itu. Jadi kalau kita belajar tajwid kemudian lupa, bisa segera untuk membuka dan mengingatnya kembali. Selanjutnya juga ada Al-Quran yang kami cantumkan dalam video ini, yang kami pikir Al-Quran tersebut didesain dengan sangat bagus sekali untuk membantu melancarkan bacaan Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran tersebut telah dilengkapi dengan dua tulisan Arab. Jadi ada huruf Arab sambung seperti yang kita lihat pada Al-Quran pada umumnya. Kemudian juga ada huruf Arab yang dipisah-pisah. Jadi dipisah-pisah per huruf. Seperti kita belajar Iqra atau kalau dulu tuh belajar alipan, waktu awal-awal belajar itu kan hurufnya dipisah per huruf. Nah, di dalam Al-Quran tersebut telah dilengkapi dengan dua tulisan Arab dan ada huruf Arab yang dipisah-pisahnya per huruf. Kemudian juga ada tulisan Latinnya. Nah, jadi kalau kita baca Al-Quran kita belum lancar misalnya ya, kita baca tulisan huruf Arab sambungnya. Kalau masih bingung kita baca tulisan huruf Arab yang dipisah-pisahnya, atau baca tulisan Latinnya, baru baca kembali tulisan huruf Arab sambungnya. Dengan kita latihan semacam itu, insya Allah akan lebih mempercepat agar kita bisa lancar dalam membaca Al-Quran. Mana tahu berminat untuk membeli Al-Qurannya, telah kami cantumkan juga produknya di dalam video ini. Al-Quran Duo Arabic namanya. Baiklah, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qurannya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Dan sekarang ini kita masih melanjutkan kembali pada surah Ali Imran ayat yang ke-84. Karena pada surah Ali Imran ayat yang ke-84 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Dan sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Ali Imran ayat yang ke-84 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini sampai bawah sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. Sekarang mari bersama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini wal asba. Di sini ada alif lam, setelahnya huruf hamzah. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu, kalau ada huruf alif, tapi huruf alifnya itu dia memiliki tanda baca, ada harokatnya, ada barisnya. Kayak gini nih. Alif ada tanda bacanya, ini alif tapi ada tanda bacanya, maka itu bukan huruf alif Bapak Ibu. Huruf alif kalau dia memiliki tanda baca itu huruf hamzah. Nah, jadi ini huruf hamzah, makanya alif lam setelahnya hamzah. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Huruf hamzah itu termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf qamariyah, huruf hamzah. Nah, termasuk ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf hamzah. Huruf hamzah ini huruf qamariyah, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan idhar qamariyah. Nah, karena cara membaca huruf lamnya itu dibaca idhar. Nah, maksudnya dibaca idhar itu huruf lamnya itu dibaca jelas, dia terbaca dengan jelas gitu. Ini kan kita baca nih, terbaca huruf lamnya. Wal ada tanda sukunnya kan. Nah, wal asba, ba dibaca panjang. Kenapa kok ba dibaca panjang nih? Tanda panjangnya ba itu apa? Seperti itu. Nah, perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi Bapak Ibu, mad tabi'i itu dia memiliki 3 huruf mad. Jadi huruf mad jumlahnya itu ada 3. Apa saja huruf-huruf mad itu? Yang nomor 1 huruf ya sukun, sebelumnya harokat kasroh, sebelumnya tanda baca kasroh. Jadi kalau baca Al-Quran bertemu ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, ada huruf yang memiliki baris kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Rumus 2 warna hitam, huruf waw sukun, sebelumnya harokat dhammah. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu waw sukun, sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Rumus 3 warna hitam, huruf alif, sebelumnya harokat fathah. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya itu dibaca panjang. Kemudian di dalam Al-Quran itu untuk menunjukkan tanda panjang, huruf-huruf mad itu nantinya bisa ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Nah, yang maksudnya itu dari segi tulisan huruf madnya itu dia tampak, ada dari segi tulisan kelihatan tampak huruf madnya. Nah, kemudian juga nantinya di dalam Al-Quran untuk menunjukkan tanda panjang pada mad tabi'i, bisa juga huruf mad itu nantinya dia tidak ditulis dalam bentuk seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna hitam itu. Tidak ditulis dalam bentuk seperti itu. Jadi dia dari segi tulisan huruf madnya itu tidak tampak dia. Nah, jadi huruf madnya itu dikira-kirakan. Diberilah tanda-tanda panjang seperti rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu. Nah, jadi kalau pada mad tabi'i, tanda-tanda panjang yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah huruf-huruf mad yang warna-warna hitam itu. Nah, tentunya sesuai dengan kotaknya masing-masing. Misalnya nih, tanda panjang warna biru di rumus 3 itu pada dasarnya adalah huruf mad yang di warna hitam di pada rumus 3. Tanda panjang warna biru di rumus 2 itu pada dasarnya adalah huruf mad yang di rumus 2 yang warna hitam. Nah, begitu seterusnya sampai yang nomor 1 itu juga seperti itu. Kemudian kalau yang memakai rumus-rumus tersebut adalah huruf hamzah, jadi yang menggunakan huruf mad tersebut adalah huruf hamzah, maka nanti dia menjadi mad badal kayak gitu. Tapi kalau bukan huruf hamzah, nanti dia mad tabi'i. Tapi nanti kalau misalkan yang memakai si hamzah itu dia mad badal seperti itu. Ini contoh nih, kita
bertemu dengan huruf ba tadi kan ya. Ba ini dibaca panjang. Nah, kenapa kok ba dibaca panjang gitu? Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kami jelaskan dengan lebih pelan-pelan lagi cara memahami rumus 3 warna hitam. Di rumus 3 warna hitam di situ ada alif. Sebelum alif di situ ada harokat fathah, ada tanda baca fathah kan Bapak Ibu ya. Di bawah tanda baca fathah itu ada titik-titik di situ. Nah, di rumus 3 yang warna hitam tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya nanti di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca fathah itu tadi. Nah, tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Dapatlah kita simpulkan cara memahami rumus 3 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Begitu Bapak Ibu. Contoh nih dalam bacaan wal asba, ba dibaca panjang. Kenapa kok ba dibaca panjang? Kita baca Al-Quran nih bertemu alif. Ini alif nih. Ini alifnya tuh disambung dengan huruf ba. Nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung. Maka kita harus teliti Bapak Ibu. Nah, kita baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif sebelah sininya nih ada ini nih. Ada harokat fathah. Ini baris satu di atas huruf ini namanya harokat fathah. Atau biasanya juga disebut dengan tanda baca fathah atau baris fathah. Itu maksudnya sama saja, ini si fathah. Baca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif di sini ada harokat fathah nih. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Huruf yang memiliki harokat fathah, huruf ba ini kan, maka huruf ba dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Wal asbati wa ma dibaca panjang. Nah, ini pada awalnya itu namanya adalah mad tabi'i juga. Kemudian dari mad tabi'i itu dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Apa yang menyebabkan perubahan itu terjadi gitu kan? Nah, yang pertama di sini pastinya Bapak Ibu sudah tahu nih, kenapa kok ma dibaca panjang? Mad tabi'inya tuh yang mana? Tanda panjangnya ma ini apa? Tanda madnya itu apa? Tanda panjangnya itu apa gitu. Pasti Bapak Ibu sudah tahu nih, kenapa kok ma dibaca panjang. Nah, pada dasarnya Bapak Ibu penjelasannya sama. Kenapa kok ba dibaca panjang? Sama Bu. Kenapa kok ma dibaca panjang? Kalau di media gambar tadi itu di rumus 3 yang warna hitam penjelasannya. Kenapa kok ma dibaca panjang? Karena kita baca Al-Quran bertemu alif. Nah, ada alif nih disambung dengan huruf mim ya, ada alif. Sebelum alif sebelah sininya ada ini. Ada tanda baca fathah ini, ada harokat fathah ini. Karena di sini ada alif, sebelum alif sebelah sini ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang, sehingganya ma dibaca panjang. Ma dibaca panjang itu mad tabi'i sesuai dengan rumus 3 yang warna hitam. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini nih, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata atau di lain kalimat. Maka dia itu berubah menjadi mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu dibaca dengan panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Namun ada juga yang membolehkan dibaca dengan 2 harokat. Jadi kalau ada orang baca mad jaiz dibaca dengan panjang 2 harokat, jangan disalahkan ya, kayak gitu. Kita panjangkan. Wa ma utiya Musa. Dibaca panjang. Nah, ini namanya mad apa Bapak Ibu? Nah, pasti Bapak Ibu sudah tahu nih. Oh, ini namanya adalah mad badal. Karena tadi sudah kami katakan, kalau yang memakai huruf mad itu adalah huruf hamzah, itu terjadi mad badal kayak gitu. Mad badal itu Bapak Ibu terjadi hanya pada huruf hamzah saja. Pembahasan khusus tentang mad badal itu sudah kami buatkan tersendiri videonya. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Ya tadi kami katakan ya, mad badal itu sudah kami buatkan tersendiri videonya. Jadi silakan masuk di akun YouTube kami, lihat di bagian playlist video. Di playlist video sudah kami buatkan tersendiri tentang pembahasan mad badal. Nah, sekarang fokus ke rumus 2 warna hitam. Di rumus 2 warna hitam di situ ada huruf waw sukun atau huruf waw mati. Sebelum waw sukun di situ ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Di bawah tanda baca dhammah di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya di situ tuh letaknya huruf yang dibaca panjang yang memiliki tanda baca dhammah itu tadi. Nah, tapi kita perlu memahaminya dari awal. Jadi dapat kita simpulkan cara memahami rumus 2 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemu waw sukun. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang.
Contoh ini dalam bacaan, kita baca Al-Quran nih, bertemu huruf waw sukun. Ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasanya juga disebut dengan huruf mati ya Bu. Jadi huruf sukun, huruf mati itu maksudnya sama saja. Supaya tidak bingung ya. Huruf sukun, huruf mati sama saja maksudnya. Jadi baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini, ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah nih. Nah, maka huruf yang memiliki tanda baca dhammahnya dibaca panjang. Karena di sini ada waw sukun, sebelum waw sukun ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah, huruf yang memiliki tanda baca dhammah dibaca panjang. Sebenarnya u dibaca panjang. Sesuai dengan rumus 2 yang warna hitam. Tapi karena yang kita panjangkan ini adalah huruf hamzah, ya maka terjadilah mad badal. Nah, jadi mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja kayak gitu. Yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang seperti itu. Panjangnya 2 harokat. Wa ma utiya Musa. Mu dibaca panjang. Pasti di sini Bapak Ibu sudah tahu nih kenapa kok mu dibaca panjang. Apa tanda panjangnya? Pasti saya sudah tahu nih gitu ya. Nah, pasti sudah tahu. Karena penjelasannya sama, masih di rumus 2 yang warna hitam. Nah, sama dengan ini, kenapa kok u dibaca panjang tadi? Sama kenapa kok mu dibaca panjang. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini nih, ada harokat dhammah ini, ada tanda baca dhammah nih. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Sebenarnya mu dibaca panjang. Kalau ini namanya mad tabi'i, dibaca dengan panjang 2 harokat. Kalau ini tadi mad badal, karena yang dipanjangkan adalah huruf hamzah. Kan mad badal itu terjadi hanya pada huruf hamzah saja yang dibaca panjang karena dia memiliki tanda panjang. Atau bisa kita pahami kalau mad badal itu ada huruf hamzah yang mendahului daripadanya huruf mad, atau huruf mad sebelumnya hamzah kayak gitu. Sedangkan ini kan ini huruf mim, ini huruf mim nih, bukan huruf hamzah yang kita panjangkan. Nah, maka mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Musa, sa dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi kalau kita baca Al-Quran bertemu huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, ada tanda harokat fathah, tapi dia bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini. Ini menandakan huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini baca panjang. Sehingganya sa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Musa wa Isa, i dibaca panjang. Kenapa kok i dibaca panjang? Apa tanda madnya, apa tanda panjangnya itu apa kayak gitu. Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Di rumus 1 warna hitam di situ ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh tuh ya, ada baris kasroh. Di atas baris kasroh ada titik-titik. Titik-titik di sana maksudnya letaknya huruf yang dibaca panjang, yang memiliki baris kasrah itu tadi. Tapi kita perlu menyimpulkannya dari awal. Dapat kita simpulkan cara memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau baca Al-Quran bertemulah kita dengan huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasrah, ada huruf yang memiliki baris kasrah, maka huruf yang memiliki harokat kasrahnya dibaca panjang. Nah, contoh dalam bacaan nih, kita baca Al-Quran bertemu ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun, huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun sebelah sininya nih ada ini nih, ada baris kasrah ini, ada harokat kasrah ini. Karena di sini ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun sebelah sininya ada harokat kasrah, ada baris kasrah ini ya, maka huruf yang memiliki baris kasrahnya ini dibaca panjang. Senyai dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai dengan rumus 1 yang warna hitam. Wa Isa, sa dibaca panjang. Nah, di sini Bapak Ibu sudah tahu kenapa kok sa dibaca panjang. Kembali lagi ke rumus 3 yang warna biru. Karena di atas huruf sa ada tanda panjangnya ini. Nah, huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang nih. Hasilnya sa dibaca panjang nih. Mad tabi'i panjang 2 harokat. Wa Isa wan nabiyyu. Sini ada alif lam setelahnya huruf nun. Perhatikan media gambarnya. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf nun termasuk kan Bapak Ibu salah satu daripada 14 huruf syamsiyah, huruf nun termasuk ya. Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf nun. Huruf nun ini huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah.
Alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah. Karena cara membaca huruf lamnya dibaca idgham, lamnya lam syamsiyah. Idghamnya dibaca, cara membaca huruf lamnya dibaca idgham. Maksudnya dibaca idgham itu cara membacanya itu dengan cara memasukkan. Jadi dari wa langsung masuk ke huruf syamsiyah, ke huruf nun yang ada tanda bacanya ini. Jadi huruf lamnya di sini nggak ada tanda bacanya. Karena di sini huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, ya nggak dibaca. Huruf lamnya nggak ada tanda bacanya, ya nggak dibaca kayak gitu. Langsung dimasukkan ke huruf setelahnya huruf nun ini kayak gitu. Jadi jangan bingung Bapak Ibu ya. Wan nabiyyu. Di sini ada huruf nun bertasydid. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi Bapak Ibu yang masih sangat pemula nih dalam belajar tajwid nih gitu, supaya tidak keliru dalam menentukan hukum. Karena nanti kalau kami katakan huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid, hukumnya gunnah musyaddadah. Nanti Bapak Ibu yang masih sangat pemula dalam belajar tajwid, yang belum tahu tentang hukumnya idgham, nanti akan mengira tuh, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya hukumnya gunnah musyaddadah. Akan mengira seperti itu. Nah, padahal tidak. Nanti ada huruf nun ada tanda tasydidnya, ada huruf mim ada tanda tasydidnya, tapi hukumnya bukan gunnah musyaddadah. Nah, kalau kemasukan sesuatunya itu apa? Non sukun atau tanwin seperti itu. Nah, jadi supaya tidak keliru itu seperti ini. Nah, kita baca Al-Qur'an ya, bertemu dengan huruf non bertasydid. Nah, kemudian huruf non bertasydid. Nah, kemudian kita belum tahu nih tentang hukumnya idgham. Supaya tidak keliru. Tapi nanti kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang hukumnya idgham, cara yang kami gunakan ini nggak perlu lagi dipakai gitu. Langsung aja udah tahu nih gitu kan. Huruf nun bertasydid. Nah, kemudian sebelah sininya nih. Di sini nggak ada, di sini nun sukun, di sini kan. Di sini juga nggak ada, di sini tanwin di sini ya. Maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Akan tetapi nanti kalau misalkan pada ayat-ayat Fatihahus Suwar nanti itu lain lagi pembahasannya Bapak Ibu ya. Jadi cara yang kami sampaikan tadi itu ya supaya tidak keliru tadi itu ya, karena masih pemula misalnya gitu ya, itu di luar daripada ayat-ayat Fatihahus Suwar. Ini kan huruf nun bertasydid. Nah, sebelah sininya nggak ada nun sukun, di sini juga nggak ada tanwin, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi kalau Bapak Ibu sudah tahu tentang hukumnya idgham, yakni idgham bi gunnah ya, maka cara yang kami sampaikan tadi tidak perlu digunakan, karena itu hanya cara supaya tidak keliru saja gitu dalam menentukan hukum kayak gitu. Maka karena dia gunnah musyaddadah, cara membacanya kita gunnahkan. Jadi bagian wan suaranya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Wan kita gunnahkan. Wan nabiyyu, nanya dibaca pendek ya, jangan dibaca wan nanya pendek. Wannya yang kita gunnahkan. Wan nabiyyu. Di sini huruf ya bertasydid. Huruf ya bertasydid yang dia itu bukan idgham bi gunnah. Belum tahu gitu kan ya, idgham bi gunnah itu yang bagaimana nih gitu kan. Jadi kayak gini. Ada huruf ya bertasydid. Sebelah sininya nih enggak ada di sini nun sukun di sini. Di sini juga enggak ada di sini tanwin di sini nih. Nah, maka berarti huruf ya bertasydidnya ini dia bukan idgham bi gunnah. Maka kita kasih naber. Nah, kita kasih tekanan. Wan nabiyyu. Nah, kita tekan seperti itu. Yu dibaca panjang. Pasti Bapak Ibu sudah tahu nih kenapa kok yu dibaca panjang. Tanda panjangnya apa yu ini gitu. Karena sama penjelasannya Bapak Ibu. Dengan mu, kenapa kok mu dibaca panjang, kenapa kok u dibaca panjang. Sama penjelasannya. Sama nih kenapa kok yu dibaca panjang. Untuk di sini media gambarnya tidak kami tampilkan lagi supaya kita langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar. Kalau di media gambar tadi itu penjelasannya itu terletak di rumus 2 yang warna hitam Bapak Ibu. Kenapa kok yu dibaca panjang? Jadi kalau kita baca Al-Qur'an bertemu dengan huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun sebelah sininya ada ini. Ada ini nih. Ada harokat dhammah, ada tanda baca dhammah. Ada huruf waw sukun, ada huruf waw, ada tanda sukun. Sebelum waw sukun di sini ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammahnya dibaca panjang. Huruf yang memiliki tanda baca dhammah ini dibaca panjang. Misalnya yu dibaca panjang. Ada tabi'i panjang 2 harokat. Wan nabiyyuna mir rabbihim. Nun sukun setelahnya huruf ra. Perhatikan media gambarnya. Itu
Di samping tanda panah di situ ada nun sukun, kemudian juga di situ ada garis miring, kemudian juga di situ ada tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau dia memiliki tiga bentuk tanda baca. Nanti ada baris dua di atas huruf itu namanya fathatain Bapak Ibu. Nanti kalau baca Al-Qur'an ada baris dua di bawah huruf namanya kasratain. Dan yang satunya lagi nanti ada namanya dhammatain. Jadi Bapak Ibu kalau kita baca Al-Quran itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Jadi di mana ada nun sukun atau di mana ada tanwin terjadi hukum tajwid di sana dengan memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau misalkan ada tanwin setelahnya ada hamzah wasol, nanti itu dia ada pembahasan tersendiri gitu. Sekarang kita baca Al-Quran nih, bertemu dengan huruf nun sukun. Oh, karena di sini ada nun sukun berarti terjadi hukum tajwid dengan memperhatikan huruf setelahnya. Nun sukun setelahnya huruf ro. Huruf ro inilah yang harus kita ketahui huruf apa dia supaya kita dapat menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat, huruf ro itu termasuk salah satu huruf idgham bila gunnah. Jadi supaya kita dapat menguasai hukum tajwid idgham bila gunnah, maka hurufnya harus dihafal. Huruf idgham bila gunnah ada dua, harus dihafal huruf yang dua itu diingat kayak gitu. Maka cara membaca idgham bila gunnahnya ini dengan cara memasukkan. Jadi bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya dimasukkan ke dalam huruf idgham bila gunnahnya. Kemudian dia tidak digunnahkan, tidak didengungkan, dimasukkan saja tapi jangan didengungkan. Sehingga dibaca pendek, tidak ditahan suaranya, dibaca pendek saja. Ini bunyi nun sukunnya dia masuk ke dalam huruf ro, maka kita baca mir. Jangan dibaca min rabbihim, jangan, tapi dibaca mir rabbihim kayak gitu. Kemudian dia pendek, jangan dibaca mir itu, jangan ya, salah, pendek saja. Mir rabbihim. Huruf ro memiliki harokat fathah, ini tanda baca fathah, maka huruf ro dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingga dengan menaikkan pangkal lidah kita ketika kita mengucapkannya. Mir rabbihim. Kemudian di sini ada tanda waqaf, bentuknya itu huruf shad dengan huruf lam. Nah, ini namanya adalah al-waslu aula. Jadi maksudnya itu diwasolkan lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita wasolkan itu lebih utama. Kita teruskan bacanya, kita sambung, tidak berhenti di tanda waqaf ini, itu lebih utama. Tapi kalau misalkan kita mau berwaqaf ya di tanda waqaf al-waslu aula ini, apakah boleh? Tentu saja boleh kayak gitu. Cuman yang lebih utama di sini diwasolkan, jadi diwasolkan lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna mir rabbihim. Sampai di sini belajar mengaji Al-Qur'annya. Jika ada hal yang kiranya belum dipahami dari penjelasan yang kami sampaikan, maka silakan komen saja di bawah, nanti akan coba kami jelaskan kembali hingga Bapak Ibu yang belum paham tajwid bisa dapat memahaminya dengan mudah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.